draft yang standard ya atau default lagi ya. Nggak ada cispik-cispik yang ditunjukkan. Oke, mampukah The King Slayer bounce back? Atau malah Dewa kembali terbang di langit dan membuat hari-hari Geek Farm ke depannya akan gelap? So WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Alright. Dan menjadikan Aboy juga ya sebagai follow up damage nantinya untuk bermain menguasai bagaimana poros mid lane dari Baloiski-nya juga. Tapi ini ya Clash of Youngbloods, 2 Youngbloods nih. Walaupun secara pengalaman Ray harusnya lebih banyak Om. Iya, tapi untuk jungler average skill-nya masih dipegang dengan Ray juga ya. Retribution-nya dia strong. Terus juga untuk tim fight-nya terkadang kita melihat dia juga sanggup untuk bisa nge-lead teman-teman yang lain. Tapi Baloy? Oke, Baloy sekarang tuh mau dan bahkan dia sudah kehilangan karena flicker yang dia miliki. Dan emblem kali ini untuk Omawa, kita melihat kayaknya Granger-nya akan cukup agresif Om. Ya, oke, Granger agresif. Tapi yang kita lihat juga dari Dewa adalah mereka akan bisa membalas dengan 3 trill yang dibawakan untuk Dewa sekarang. Wah galak banget ya. Iya, 3 trill dong. Iya langsung mencari damage tapi pagi-pagi dengan flicker yang di-trigger juga oleh Baloiski. Ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup baik. Oke, tapi nampaknya ketika mereka mencoba untuk menyelamatkan Kara Aboy yang hanya menggunakan Purify, dengan ada satu tembok dari Mueza, tidak akan ada jalan untuk bisa keluar lagi. Baloiski, memang kalau bisa kita katakan dia akan sangat kewalahan untuk bisa nge-invite di arah mid lane. Tapi why not? Dia nggak bermain dengan lebih soft, lebih tenang kalau memang dalam kondisi seperti ini. Iya, dan udah ada make it. Oke, retribution dikeluarkan Okta, tapi nampaknya mereka udah mulai sadar kalau misalnya memaksa maju ke depan, ada chance untuk sosok dari Makids, dia pulang hanya dengan nama. Yap, dan ini groknya jadi masalah banget dari tadi. Dia buka Mighty Swing knockback, ada damage-nya. Dan nantinya kalau misalkan ada inisiasi dari Baloiski juga, Mueza sangat-sangat bisa untuk bisa memberikan efek cancellation Om. Iya, dan itu berarti jawabannya pasti dari Dewa akan ada di Turtle ya. Karena mereka punya banyak efek area yang cukup besar juga. Kecuali kalau memang semua bisa dipegang dengan Gop sekarang. Oke, dan terlihat dengan bagaimana agresivitas. Waduh. Oh my god, dipaksa tim fight di arah bottom lane. Mereka akan coba lepaskan terlebih dahulu informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Dewa. Dengan adanya Mountain Shocker kali ini bermasukkan tim Dewa. Gagal untuk mendapatkan target pertama mereka. Mundur ke arah belakang, apakah menjadi sebuah jawaban atau mereka akan menukarkan dengan adanya point kill. Tapi tidak ada point kill yang bisa didapatkan untuk saat ini nampaknya. Yap, dan ini dia sebuah pembuktian juga ya. Karena dari kemarin kita ngeliat performance Make It dengan retribution-nya juga on point banget. Dan ini menjadi sebuah modal untuk Geek agar mereka tidak terlalu mengalami kesulitan di kontes objektif kayak tadi Om. Iya, sebenarnya tadi agak sedikit terlambat memang ya. Tapi it's okay, kita melihat banyaknya combo yang jalan juga. Wow, Geek Farm, The King Slayer kali ini gak mendapatkan sama sekali suara dan suara caster Indonesia dan Inggris sama dengan 2-0. Ya based on performance yang kita lihat ini masih mengalami kebuntuan juga gak sih untuk Geek Fam Om? Bener. Ya mereka, harus segera mencari solusi juga sih kalau untuk Geek-nya ya. So, bawahnya itu sudah melihat tadi setup yang manis sebenarnya penalty zone, di follow up juga dengan adanya tectonic charge yang terbuka. Oke, memaksa mendapatkan satu point kill dengan ada tsunami slam depan sana. First spot akhirnya didapatkan oleh Makids. Satu point kill yang sangat berarti sekali dengan gangguan yang selalu banyak dikeluarkan oleh Grok. Yap, dan sementara dari Ray-nya juga Gagal Traction Pulse dan Okta masih selamat tanpa ada apapun source skill yang keluar. Oke, masih cukup baik ya, Oktanya masih aman. Tapi ya ngelihat dari Ray-nya masih coba untuk fokus ke farming dulu. Belum ada team fight lagi yang diinisiasikan sama Dewa. Ya masih belum bisa juga sebenarnya untuk Dewanya. Karena Dewa masih mencari damage juga. Mereka cukup bergantung terhadap damage yang akan diberikan dari Ray. Dan kita masih menantikan untuk first itemnya nanti buat Ray selesai ya. Hunter Strike sih harusnya. Menurut gue tetap Hunter Strike. Dia butuh Hunter Strike, abis itu baru bisa team fight. Hunter versus War X nih berarti. Akan ada 2 War X juga untuk Geek Farm. Cici akan jadi sebentar lagi. Dan ini masih cukup damai lah untuk area top ya. Dimana maybe juga tampaknya belum join team fight. Jadi kita belum melihat adanya area crowd control yang besar. Karena nanti waktu team fightnya sudah ada maybe-nya, kita harusnya akan lebih sering melihat penalty zone. Terus juga tectonic charge, plus don't run walking, atau I'm offended nanti. Ya tapi temponya cukup pelan ya kalau kita lihat ya dari keduanya juga. Tapi ini dia map broken wall yang dimanfaatkan oleh Dewa untuk menarik terlebih dahulu ke area dari turtle-nya. Oke, Traction Pulse dibuka bersama dengan Mountain Shocker. Tapi nampaknya Dewa, Okta bakal coba dipas dengan Purify Coming. Penalti zone di depan sana, ada power of retribution sangat di tangan dan para pasukan dari tim Dewa. Membalikkan kembali kanan yang mereka miliki dan bahkan di depan sana counter perangkap. Damage terlalu sangat diberikan, tapi Soto dan seorang Mikis gak bisa masuk lebih dalam lagi. Ditutup jalan dengan replika dari seorang Baloiski.
Tapi para pasukan dari Geek Farm mereka nggak punya following up damage. Kenzie belum punya damage maksimal. Kedua, Kids sekalipun dia masuk, ingat ini dia nggak bisa keluar. Dan ngomongin ke arah Boy, target utama mereka menuju ke arah Glowing One yang tidak memiliki Kara Sky Piercer, damage kentang menjadi masalah. Yap, nanggung banget ya. Sebenarnya itu pun yang terjadi untuk Dewa, damage mereka masih belum mumpuni untuk meladeni teamfight demi teamfightnya. Karena ngelihat tadi memang Ray akhirnya bisa menunjukkan bagaimana power of Retribution yang dia miliki, Om. Bener, pas banget tadi ya untuk Retribution yang sudah dilepaskan juga. Meskipun ya secara gold lead juga masih dipegang dengan Geek, tapi tempo pelan nih. Dan selalu kita melihat Kin yang cukup sulit untuk bisa di pick off. Iya, kuat banget ya Kinnya. Wow. Oke, ada teamfight yang berbeda di arah mid lane. Target para pasukan dari tim Geek Farm mereka menjadi terbelah dua. Di arah bottom dan juga di arah mid. Ingat, ini adalah informasi yang cukup mahal di mana Kin mencoba untuk bertahan seorang diri dengan damage yang terlalu besar. Kin di depan sana nampaknya tidak bisa ditumpahkan. Terlalu kuat, terbakar dibalikan kembali kanan dari Colt yang harus termakan. Kin too strong, makin yakin Solikin terlalu kuat. Solikin. Ini Kin kuat banget, dia hampir tumbang juga dan bahkan gak segan-segan dia penalty zone ke arah minion. Dan akhirnya dia selamat menunggu untuk teman-teman Dewa yang lain backup juga. Geek Fam mereka punya banyak keuntungan, mereka dapetin turtle pertama, mereka juga tadi bisa trade point kill. Tapi kalau ngelihat dari goldnya ini masih cukup sengit ya, karena balance nih, 1 turtle, 2 point kill Om. Ya masih balance, tinggal menunggu sebenarnya satu lagi ya. Mungkin ada satu invite baru akan ada sedikit perbedaan juga. Karena memang untuk secara kalkulasi damage yang diberikan dari Geeks mungkin tadi sedikit over ya. Jadi harus tumbang juga playernya ketika melakukan aksi diving lagi hit di game. Ini udah punya Sky Piercer nih, ini kasusnya akan sedikit berbeda. Informasi yang didapatkan di mana turret di arah bottom lane oleh para pasukan Geeks sudah diamankan. Mencari di mana perbedaan sosok dari Kenziski. Hindari damage dan detection full dengan adanya Cleanse Backen. Membuat permasukan dari tim Dewa. Memasang tim di depan sana. Maybe I'm offensive! Berhasil mendapatkan 2 poin. Tapi nampaknya dengan adanya Sky Piercer 1 poin kill aktif dan bakal menjadi poin kill selanjutnya. Poin kill ketiga mencoba didapatkan oleh Kenziski. Tapi dengan dash terakhir dari sosok seorang Ray membuat dia harus tenggelam di depan sana. Itu dia yang sudah kita sampaikan. The power of Sky Piercer di tangan dari Kenziski akan menjadi sebuah jawaban untuk tim fight selanjutnya. Alright, dan angin segar untuk Geek Fam kali ini. Mereka berhasil untuk mendapatkan banyak banget keuntungan di area objektif tadi. Dan ya, tanpa adanya yang bisa menghentikan sama sekali Mekis yang belum tumbang sama sekali. Di belakang pun Kenziski dan Aboynya free hit banget Om. Ya, secara audience prediction masih Dewa ya, 57% meskipun secara di lapangan sekarang Geek mereka sangat leading juga. Tim fight mereka seakan-akan mereka bermain back to basic. Tidak terlalu banyak gerakan-gerakan tambahan yang dilakukan oleh Geek juga. Tapi mereka fokus untuk dapetin objektifnya, untuk menangin tim fight-nya. But timing ketika menghindar dari objektif. Bahkan lihat di depan sana berhasil dihindari damage yang diberikan. Dan Mekis untuknya masih ada 1 buah anak tangan untuk dia keluar. Retribution kembali lagi masih berulah. Mekis dengan power tapi nampaknya gagal untuk berangkat ke arah Purple Buff. Tertinggal dari Gob seorang diri dan kembali lagi masuk ke dalam. Satu buat table. Mueza mencoba ditutup jalan yang paling defensif dan bahkan yakin. Bersama dengan Solikin tenggelam di depan sana. Damage yang diberikan oleh para pasukan tim Geek Farm sudah cukup. 2 Sky Piercer kali ini. Ya itu dia 2 Sky Piercers ya. Karena memang potensi Kimi dan juga Granger dengan Sky Pierce-nya Om. Tapi 2 loh. Ada 2 memang tapi Kenzie lebih dulu ya untuk ngisi stacknya. Jadi seharusnya nanti tugas dari Aboy ini hanya akan menjadi finisher. Seandainya memang Kenzie lagi tidak ada di tempat atau cukup jauh untuk melakukan team fight. Kalau ada Kenzie pastinya stack Sky Pierce kemungkinan besar akan didapatkan oleh Kenzinski nanti. Tapi oke gak sih dengan 2 Sky Piercer gini Om? Kalau aku sih oke-oke aja sih. Karena ya jaga-jaga aja. Gak bisa mengandalkan cuma dari 1 juga. Apalagi kan lagi enak banget buat nyari point kill ya. Betul. Mereka lagi leading jauh sekarang. Kalau gue sih menurut gue ini oke. Kenapa oke? Pertama, mereka damage-nya rata-rata damage kentang. Kedua, eksekutor mereka ini bisa kita bilang ada di Kenziski dan juga Aboy. Ngomongin Mekits, yes, Mekits punya power, dia punya damage. Tapi dengan damage-nya Lancelot makin late game nanti akan berturun. Nah mereka cukup mengandalkan hal itu. Dan Gobs kita tahu dia bukan EXP laner yang damage area of effect gitu loh. Dia momentum, mungkin zoning out dia sangat kuat. Tapi kalau untuk ngomongin damage, gak ada 2 Sky Piercer ini, memang agak cukup sulit nanti Geek Farm ya. Karena mereka terlalu banyak damage yang tanggung. Sorry kalau ngomongin tentang itu kepalang tanggung ya guys ya. Oke.
Dan sekarang kembali lagi ya, membawakan draft dengan banyaknya AOE, ini nggak ngebuat dari Dewa ternyata bisa menangin kontesnya loh. Iya, karena banyak yang bisa menghindar juga kan. Kayak ada bounce dari Cici, terus juga ada Tontos, mungkin dari Lancelot. Jadi targetnya mereka harus bisa hitnya ini ke Aboy. Which is kalau kita lihat dari tadi juga, Purify dari Aboy ini sangat-sangat jarang untuk bisa tertrigger. Iya. Sedangkan untuk range yang lebih jauh lagi ada Kenzie di sana dengan flickernya juga. Jadi tercicil secara gratis untuk pemain-pemain dari Dewa. Oke, pertanyaannya satu di sini, Ul. Mereka ini belum dapetin momentum atau ternyata mereka nunggu sampai ada beberapa damage item yang diberikan dari tim Dewa. Ya terutama paling di Ray doang ya damage-nya. Yap. Tarikan Emma Fended sih. Kalau memang bisa dikombo dengan Mountain Shocker, itu bisa jadi poin plus. Okta kembali lagi menjadi pilihan utama mereka di mana Aboy terbuka di depan sana. Para pasukan dari tim Dewa kalau mereka mencoba untuk fokus menuju ke arah Lord, kayaknya mereka akan sulit dan mereka akan kewalahan banget sih. Dan sementara juga kayaknya ngelihat dari damage output ataupun eksekutor powernya masih belum ada ya karena Baloyski masuk di depan sana, memasang menuju ke arah seorang Weza dan di sana Tectonic Charge. Gagal, tapi Kin terus menuju ke arah Aboy dan bahkan membuat point kill Sky bisa double untuk Kaczynski. Menuju ke arah point kill yang ketiga, menuju ke arah wipe out dan Baby. Versus ya? everybody dan Baby. Savage? Looking for Savage. Dan clean ini dia The Kingslayer. Kaczynski is back. Savage! Kaczynski! Team fight yang bagus banget terpecah belah. Dan Ray yang dikejar-kejar oleh Gops dan juga Make Hits. Sebuah vengeance menjadi masalah juga tadi untuk Ray. Yap, dan juga Moesa Kin ya, yang memang terpisah dari teman-teman yang lain tadi. Kita melihat adanya dua tim fight di dua posisi yang memang cukup berbeda dan semuanya dimenangkan berkat tarikan dari Tsunami Slam yang dilakukan oleh Baloy tadi. Wah ini replaynya juga ya. Tadi ada kepisah nggak sih Om? Kepisah banget. Dua di depan, ini dia dua. Kinnya juga sudah sendirian. Dan di belakangnya diacak-acak nih dengan Gops. Yap. Dan kayak terbilang apapun yang dilakukan sama Dewa, siapapun yang maju hampir gak bisa pulang. Yes, one way ticket ya. Yes. Dan itulah sempat aku tadi di draft membahas ketika kita udah lihat ada potensial menuju ke arah Ruby Goldland, aku sempat bilang kayaknya agak cukup aku kurang setuju. Bukan draft yang gak bagus, tapi karena mereka udah pakai Zuxin di tengah, mereka udah pakai Hyper Carry, oke. Kita tahu, tapi kalau ngomongin ke arah high ground mereka nggak punya. Sedangkan stack Sky Pistol 70, nangkep Kenzie, mereka punya Flicker. Sekarang berani nggak Moeza full all in ke arah Kenzie, tapi Kenzie shutdown, itu worth it. Dan traction post kembali terbuka di depan sana permasukan dari tim Dewa. Mereka akan kehilangan mid-turret mereka, sedangkan Make It bermain mencoba untuk melakukan soal dengan tembakan Tsunami Slam. Tectonic Charge for nothing di depan sana membuat para pasukan dari tim Dewa Pora Porada. Fokus ke arah West to Red. Para pasukan dari tim Geek Farm mereka mencoba untuk meruntuhkan satu persatu. Moeza di sini walaupun Tectonic Charge-nya di depan mata, walaupun liar wild charge-nya, tapi nggak mendapatkan apapun dengan knock up yang mereka miliki. Yap, dan melihat lagi Gops. Oh, penalty zone memasang mendapatkan Ghost pada following up damage dengan Curtain Cast diberikan, tapi lihat fokus ke arah PS. Ada dua tim fight yang berbeda dengan Mekin di depan sana. Mereka fokus ke arah Ghost, mereka lupakan ke arah PS-nya. Dan di depan sana Aboy fokus ke arah PS, apapun terjadi dan The Kingslayer menampar para Kestar. 2-0 semua, tapi ternyata tidak ada kali ini. Wow, bermain cukup rapi, bermain cukup dengan tertata, targeting yang on point. Membuat dari Geek berhasil untuk mendapatkan 1 poin pertama mereka atas Dewa. Iya, tapi ini yang mungkin yang kita harus nantikan dari Geek sendiri ya. Bagaimana mereka ketika bermain dengan, karena petik cukup normal, mungkin ini adalah hasil yang akan mereka torehkan juga. Mereka bermain dengan sangat stabil. Mereka tahu kekuatan dari masing-masing lane mereka seperti apa. Dan juga tadi bahkan ada Savage yang didapatkan. Wah, Kaczynski ya, Savage. Dan kalau kita lihat dari game momennya juga, Make It kayak gak terhentikan dan chain CC-nya untuk Dewa gak berjalan. Sesuai dengan ekspektasi mereka sepertinya ya, kayak Ammo Vended. Terus juga memang ada combo dengan Tectonic Charge-nya. Yep. Tapi sayangnya kembali lagi permasalahan dari Dewa adalah mereka nggak punya damage pasti. Iya sih, terutama untuk di awal ketika mereka sudah gagal mungkin untuk bisa melakukan set